Pamer jabatan mentereng di LinkedIn itu nggak ada harganya kalau lu nggak tahu cara bungkus pengalaman lu jadi duit. Perusahaan selama ini cuma beli jam hidup lu paket hemat. Sementara konsultan dibayar mahal murni buat ngindarin bencana. Gue bakal telanjangin habis-habisan gimana luka batin dan stres lu di kantor bisa diubah jadi aset konsultasi bernilai tinggi. Biar lu nggak selamanya jadi tumbal korporat, hajar tombol subscribe di bawah ini sekarang. Karena rahasia ini nggak bakal diajarin sama HRD lu. Oke, kita langsung bongkar rahasia kotor pertamanya. Masuk ke poin nomor 1. Lu jual grosiran karena lu jual jabatan. Konsultan jual diagnosa karena mereka jual bekas luka sistem. Gue mau nanya jujur sama lu yang sekarang lagi duduk manis di kubikel kantor atau lu yang lagi pura-pura sibuk scroll Excel nunggu jam pulang. Lu pernah ngerasa aneh gak sih sama nasib lu sendiri? Pernah gak lu ngerasa otak lu itu diperes setiap hari sampai kering kayak kanebo? Lu diminta ngerti proses dari A sampai Z, disuruh ngerapihin kekacauan yang dibikin divisi lain, nampal kebocoran miskom antar manajer, nahan ego bos lu yang mudian, sampai nerjemahin bahasa alien antar departemen biar proyek nggak stuck. Tapi coba lu lihat angka di slip gaji lu. Angka itu sering banget terasa kayak barang diskonan di Indomaret yang dikasih stiker kuning, beli 1 gratis 1. Ngenes banget kan? Terus, lu lihat fenomena ini. Datang seorang konsultan dari luar, penampilannya necis, jasnya licin, rambutnya klimis. Dia ngomong hal yang benar-benar sama kayak yang selama ini lu omongin di rapat. Hal yang lu state berbulan-bulan tapi nggak didengerin sama atasan lu. Tapi bedanya, konsultan ini pakai slide presentasi yang lebih kinclong, animasinya lebih smooth, dan tiba-tiba perusahaan lu rela bayar dia puluhan bahkan ratusan juta buat ngomong hal yang sama. Gila kan? Berarti masalahnya itu bukan otak lu nggak bernilai bosku. Lu pintar. Masalah utamanya adalah pengalaman lu selama ini dijual grosiran lewat status lu sebagai pegawai. Lu harus sadar dulu. Lu harus bangun dari mimpi indah kewirausahaan lu yang masih hang di awang-awang. Lu harus sadar kalau yang mahal itu bukan jabatan mentereng lu yang lu pamerin di header LinkedIn. Titel lu sebagai Senior Head of Lead Cross-Functional Optimization atau Supervisor of Whatever itu cuma stiker murah di toples. Yang bikin mahal isi toplesnya, dan isi toplesnya itu bukan hafal jargon kantor yang lu pelajarin dari handbook internal yang ngebosenin itu. Kalau isi kepala lu cuma hafal jargon-jargon kampret kayak sinergi, circle back, leverage opportunities, deep dive atau disruption tanpa lu ngerti anatomi masalahnya, ya lu tetap murah. Lu cuma robot yang diprogram buat ngomong bahasa korporat yang gak ada solusinya. Tapi dengerin ini, kalau lu ngerti kenapa proses approval di perusahaan lu macet total kayak odong-odong neraka yang rantainya putus di tanjakan, kalau lu ngerti kenapa satu divisi ngomong A terus departemen lain eksekusinya Z, dan berantem saling lempar dosa di rapat all hands, nah itu baru mulai menarik. Pengalaman kerja lu selama ini sering kelihatan biasa-biasa aja karena lu hidup di dalamnya tiap hari bosku. Sama kayak orang yang tinggal di dekat rel kereta api. Lama-lama dia nggak sadar kalau rumahnya tiap malam diguncang gempa mini dari kereta lewat. Dia udah bebal. Padahal buat orang luar, buat klien yang butuh bantuan, itu adalah informasi paling penting sejagat raya. Klien potensial lu di luar sana, mereka nggak mau tahu lu dulu pernah ngerjain tugas apa. Mereka nggak peduli sama daftar panjang job desk lu di CV yang bikin orang ngantuk sambil ngupil. Mereka mau tahu masalah paling mahal apa di sistem ini. Gimana pola kerusakannya. Dan gimana cara lu dulu nambal kebocoran itu biar nggak bikin perusahaan bangkrut. Jadi, jangan mulai konsultasi lu dengan ngomong bahasa CV yang lemes kayak kerupuk masuk angin. Saya pernah handle stakeholder management dan cross-functional alignment untuk proses optimization. Amit-amit, itu bahasa CV yang bikin orang pengen mute lu dari Zoom meeting. Mulai dari luka, mulai dari scar tissue-nya. Mulai dari cerita konkret, gue pernah benerin tim yang proses approval-nya harus lewatin 14 langkah, 14 tanda tangan berbeda. Murni cuma buat keputusan yang seharusnya bisa selesai dalam 2 jam pakai 1 email. Atau, gue tahu kenapa banyak proyek transformasi digital di perusahaan Bonafit itu mandek bos. Bukan karena orang-orangnya bodoh atau teknologinya bosok, tapi karena KPI antar manajernya saling bunuh satu sama lain. Nah, bahasa kayak gitu yang mahal, itu terbaca konkret, itu bikin klien mikir,
Wah, dia beneran pernah masuk got-nya. Dia ngerti pola penyakitnya dari dalam. Jual pola cara baca sistem lu. Jual pengalaman lu ngeliat mesin rontok dan lu tahu mana yang harus dibenerin cepat tanpa bakar duit percuma. Berhenti jualan jam hidup lu paket hemat. Mulailah jualan diagnosa. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Poin ini bakal ngejawab rasa frustasi lu yang paling dalam. Pertanyaan yang sering lu teriakan di dalam hati pas lagi mandi setelah pulang kerja. Kenapa sih nasihat gue pas jadi pegawai itu dianggap angin lalu alias gratis? Tapi nasihat yang sama persis bisa jadi mahal banget saat gue keluar dan jadi konsultan. Jawaban brutalnya ada di satu kata ajaib, konteks. Konteks itu mengubah secara absolut harga waktu lu. Dengerin gue baik-baik. Waktu lu masih berstatus sebagai pegawai, pakai ID card yang digantung di leher kayak kalung kucing itu, perusahaan bukan cuma beli keahlian lu. Perusahaan itu beli jam hidup lu sekalian. Mereka beli loyalitas lu. Mereka beli kesabaran lu ngadepin revisi yang gak masuk akal. Dan yang paling parah, mereka beli kemampuan lu buat pura-pura ketawa dengerin jokes garing direktur pas acara town hall meeting tahunan. Mereka nggak beli insight emas lu satu-satu. Mereka itu beli lu dalam wujud paket hemat. Lu bayangin lu lagi beli ayam geprek paket hemat di pinggir jalan. Di dalam paket itu udah ada nasi, ayam, sambel, kol goreng, dan es teh manis. Mau sambelnya lu makan sampai habis, atau sambelnya lu diemin aja nggak kepake karena lu lagi sariawan, harganya bakal tetap segitu. Perusahaan ngelihat lu kayak gitu. Lu mau ngasih ide jenius yang bisa nyelamatin perusahaan dari kerugian miliaran, atau lu cuma duduk diam ngerjain tugas basic nunggu jam 5 sore, gaji lu di akhir bulan ya segitu-segitu aja. Insight lu dianggap cuma sekadar sambal gratis. Pengalaman kerja lu selama ini sering kelihatan biasa-biasa aja karena lu hidup di dalamnya tiap hari, bosku. Sama kayak orang yang tinggal di dekat rel kereta api. Lama-lama, dia nggak sadar kalau rumahnya tiap malam diguncang gempa mini dari kereta lewat. Dia udah bebal. Padahal, buat orang luar, buat klien yang butuh bantuan, itu adalah informasi paling penting sejagat raya. Klien potensial lu di luar sana, mereka nggak mau tahu lu dulu pernah ngerjain tugas apa. Mereka nggak peduli sama daftar panjang job desk lu di CV yang bikin orang ngantuk sambil ngupil. Mereka mau tahu masalah paling mahal apa di sistem ini, gimana pola kerusakannya, dan gimana cara lu dulu nambal kebocoran itu biar nggak bikin perusahaan bangkrut. Jadi, jangan mulai konsultasi lu dengan ngomong bahasa CV yang lemas kayak kerupuk masuk angin. Saya pernah handle stakeholder management dan cross-functional alignment untuk proses optimization. Amit-amit, itu bahasa CV yang bikin orang pengen mute lu dari Zoom meeting. Mulai dari luka, mulai dari scar tissue-nya. Mulai dari cerita konkret, Geo pernah benerin tim yang proses approval-nya harus lewatin 14 langkah, 14 tanda tangan berbeda, murni cuma buat keputusan yang seharusnya bisa selesai dalam 2 jam pakai 1 email. Atau, gua tahu kenapa banyak proyek transformasi digital di perusahaan Bonafit itu mandek, bos. Bukan karena orang-orangnya bodoh atau teknologinya bosok, tapi karena KPI antar manajernya saling bunuh satu sama lain. Nah, bahasa kayak gitu yang mahal, itu terbaca konkret. Itu bikin klien mikir, wah dia beneran pernah masuk got-nya. Dia ngerti pola penyakitnya dari dalam. Jual pola cara baca sistem lu, jual pengalaman lu ngeliat mesin rontok, dan lu tahu mana yang harus dibenerin cepet tanpa bakar duit percuma. Berhenti jualan jam hidup lu paket hemat, mulailah jualan diagnosa. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Poin ini bakal ngejawab rasa frustasi lu yang paling dalam. Pertanyaan yang sering lu teriakan di dalam hati pas lagi mandi setelah pulang kerja. Kenapa sih nasihat gue pas jadi pegawai itu dianggap angin lalu alias gratis, tapi nasihat yang sama persis bisa jadi mahal banget saat gue keluar dan jadi konsultan? Jawaban brutalnya ada di satu kata ajaib, konteks. Konteks itu ngubah secara absolut harga waktu lu. Dengerin gue baik-baik. Waktu lu masih bersatu sebagai pegawai, pakai ID card yang digantung di leher kayak kalung kucing itu, perusahaan bukan cuma beli keahlian lu. Perusahaan itu beli jam hidup lu sekalian. Mereka beli loyalitas lu, mereka beli kesabaran lu ngadepin revisi yang gak masuk akal, dan yang paling parah, mereka beli kemampuan lu buat pura-pura ketawa dengerin jokes garing direktur pas acara town hall meeting tahunan. Gratis dari paket hemat. Tapi, permainannya berubah total, berbalik 180 derajat, waktu lu cabut dan balik lagi sebagai konsultan. Waktu lu jadi konsultan eksternal, orang bukan lagi beli jam hidup lu. Mereka nggak peduli lu kerja jam berapa. Yang mereka beli adalah pengurangan risiko.
Mereka beli percepatan keputusan, mereka beli rasa aman buat tidur nyenyak di malam hari, mereka beli kemungkinan buat gak masuk ke dalam jurang kebodohan yang sama untuk kedua kalinya. Lu harus catat prinsip psikologi bisnis ini di jidat lu. Orang itu sangat jarang mau bayar mahal cuma untuk dengerin nasihat orang sok pintar. Tapi, orang dan perusahaan akan rela bayar berapapun harganya untuk menghindari bencana. Kalau lu bisa datang ke sebuah perusahaan dan nunjukin secara logis dan dingin bahwa kesalahan sistemik yang kelihatannya sepele ini, kayak proses approval yang muter-muter, bisa bikin perusahaan bocor puluhan miliar setahun. Kalau lu bisa buktiin bahwa kekacauan komunikasi antar divisi ini bakal bikin proyek vital mereka molor 6 bulan dan bikin investor marah besar, atau kalau lu bisa ngasih lihat bahwa struktur organisasi mereka yang toksik ini bakal bikin tim inti cabut satu-satu alias resign massal, di titik itulah tagihan lu yang puluhan atau ratusan juta itu mendadak jadi masuk akal banget di mata mereka. Mereka nggak ngebayar lu buat ngobrol. Mereka ngebayar lu buat jadi pemadam kebakaran sebelum api beneran ngebakar aset perusahaan mereka sampai jadi abu. Biar otak lu makin nangkep, gue kasih analogi jalanan yang paling gampang. Waktu lu masih jadi pegawai, lu itu persis banget kayak tukang tambal ban keluarga. Lu punya keahlian nombok ban. Terus paman lu, sepupu lu, atau abang lu, ban motornya bocor. Mereka manggil lu seenaknya. Lu kerjain sampai keringetan, dan bayarannya apa? Cuma ucapan, wah makasih ya bro, atau mentok-mentok ditraktir rokok sebatang. Kenapa? Karena lu dianggap bagian dari rumah. Dianggap udah kewajiban lu buat bantu keluarga. Tapi, coba kalau lu keluar dari rumah itu. Lu buka bengkel sendiri di pinggir jalan raya. Lu sewa ruko, lu pasang papan nama neon terang benderang yang tulisannya spesialis bedah mesin dan kaki-kaki. Orang yang dulu manggil lu seenaknya itu, kalau motornya mogok di jalan dan masuk ke bengkel lu, dia bakal bayar mahal tarif lu tanpa berani nawar. Sambil nunggu motornya dibenerin, dia bahkan bakal bilang, wah gila sih lu sekarang profesional banget bro. Kampret memang ngelihat realitas standar ganda kayak gitu. Bikin sakit hati. Tapi, ya begitulah cara dunia bisnis ini berputar, bosku. Dunia ini sering ngeset harga lu berdasarkan kemasan dan posisi lu berdiri. Jadi pesan gue, jangan cuman marah-marah doang di media sosial. Jangan cuman ngeluh meratapi nasib jadi pegawai yang gak dihargai. Manfaatkan kelemahan psikologi sistem ini. Bangun bengkel lo sendiri, pasang papan nama lo, dan jual keahlian nambal ban lo dengan harga premium. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Di bagian ini, gue mau ngajak lo melakukan sebuah pembantaian massal. Tenang, bukan pembantaian fisik berdarah-darah, tapi pembantaian terhadap kebodohan linguistik di ruang rapat. Jargon-jargon internal kantoran lo yang sok keminggris itu harus dibantai sampai habis tak bersisa. Baru setelah itu, lo bisa ngebangun ulang sebuah framework atau kerangka kerja yang enak dijual mahal ke klien. Masalah paling besar, paling fatal, dan paling sering menjangkiti orang kantoran yang mau banting setir jualan ekspertis adalah mereka itu terlalu cinta mati dengan bahasa rapat. Mereka ngerasa keren kalau ngomong pakai bahasa langit yang gak napak bumi. Padahal, dengerin gue, bahasa rapat korporat itu persis banget kayak lo makan mie instan tapi lupa masukin bumbunya. Bentuk mie-nya ada, teksturnya keriting, kelihatannya ngenyangin. Tapi pas lu kunyah, rasanya hambar, menyedihkan, dan bikin lu pengen muntah saking kakunya. Coba, lu bayangin lo lagi pitching ke calon klien, ke CEO atau founder sebuah perusahaan. Terus lu dengan pedenya ngomong gini, "Selamat pagi Bapak, saya hadir di sini untuk membantu perusahaan Bapak dalam meningkatkan collaboration efisiensi antar unit melalui penerapan better governance dan cross-functional alignment yang lebih agile." Hah, sumpah, kalau gue jadi CEO-nya, detik itu juga gue suruh lo keluar dari ruangan gue. Itu bukan positioning, bosku. Itu kabut. Itu asap tebal yang nutupin substansi. Gak ada orang waras yang mau bayar mahal buat dengerin lo cosplay jadi kamus berjalan manajemen bisnis. Tapi, coba lu putar otaknya. Lu ganti bahasanya pakai bahasa luka batin yang konkret. Lo tatap mata CEO-nya dan lu bilang gini, "Pak, gue di sini buat bantu perusahaan Bapak motong 3 sumber miskomunikasi paling parah yang selama ini bikin keputusan selalu mandek, eksekusi tim di bawah jadi ngaco balau, dan manajer antar divisi kerjaannya cuma saling lempar dosa pas target akhir bulan gak kecapai." Bam! Jauh lebih hidup kan? Jauh lebih nendang. Telinga CEO itu pasti langsung berdiri tegak, matanya melotot merhatiin lo.
Kenapa? Karena lu nggak lagi ngomongin teori awang-awang. Lu lagi mendeskripsikan secara akurat rasa sakit yang tiap malam bikin dia nggak bisa tidur nyenyak. Nah, untuk bisa ngomong senendang itu, lu butuh yang namanya framework. Dengerin gue, framework itu bukan ajang pamer nyari terjemahan istilah bahasa Inggris di Google Translate biar proposal lu kelihatan tebel dan mahal. Bukan. Framework adalah cara lu merapikan kekacauan yang ada di kepala klien, supaya klien ngerasa, gila, oke banget nih orang. Dia nggak cuma pinter bacot, tapi dia ngerti urutan anatomi penyakit di perusahaan gue. Lo bisa dan harus bikin framework dari pengalaman traumatis lo sendiri selama jadi pegawai. Lo ekstrak penderitaan lo jadi sebuah struktur. Gua kasih contoh konkret biar lo nggak bingung. Lo bisa bikin framework yang lo namain 3 lah kampret. Memang ngelihat realitas standar ganda kayak gitu. Bikin sakit hati. Tapi ya begitulah cara dunia bisnis ini berputar, bosku. Dunia ini sering ngeset harga lo berdasarkan kemasan dan posisi lo berdiri. Jadi pesan gue, jangan cuma marah-marah doang di media sosial. Jangan cuma ngeluh meratapi nasib jadi pegawai yang gak dihargai. Manfaatkan kelemahan psikologis sistem ini. Bangun bengkel lo sendiri, pasang papan nama lo, dan jual keahlian nambal ban lo dengan harga premium. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Di bagian ini, gue mau ngajak lo melakukan sebuah pembantaian massal. Tenang, bukan pembantaian fisik berdarah-darah, tapi pembantaian terhadap kebodohan linguistik di ruang rapat. Jargon-jargon internal kantoran lo yang sok keminggris itu harus dibantai sampai habis tak bersisa. Baru setelah itu lo bisa ngebangun ulang sebuah framework atau kerangka kerja yang enak dijual mahal ke klien. Masalah paling besar, paling fatal, dan paling sering menjangkiti orang kantoran yang mau banting setir jualan ekspertis adalah mereka itu terlalu cinta mati sama bahasa rapat. Mereka ngerasa keren kalau ngomong pakai bahasa langit yang gak napak bumi. Padahal, dengerin gue, bahasa rapat korporat itu persis banget kayak lo makan mie instan tapi lupa masukin bumbunya. Bentuk mie-nya ada, teksturnya keriting, kelihatannya ngenyangin, tapi pas lo kunyah, rasanya hambar, menyedihkan, dan bikin lo pengen muntah saking kakunya. Coba lo bayangin, lo lagi pitching ke calon klien, ke CEO atau founder sebuah perusahaan, terus lo dengan PD-nya ngomong gini, "Selamat pagi Bapak, saya hadir di sini untuk membantu perusahaan Bapak dalam meningkatkan collaboration efisiensi antar unit melalui penerapan better governance dan cross-functional alignment yang lebih agile." Sumpah, kalau gue jadi CEO-nya, detik itu juga gue suruh lo keluar dari ruangan gue. Itu bukan positioning, bosku. Itu kabut. Itu asap tebel yang nutupin substansi. Nggak ada orang waras yang mau bayar mahal buat dengerin lo cosplay jadi kamus berjalan manajemen bisnis. Tapi, coba lo putar otaknya. Lo ganti bahasanya pakai bahasa luka batin yang konkret. Lo tatap mata CEO-nya dan lo bilang gini, "Pak, gue di sini buat bantu perusahaan Bapak motong 3 sumber miskomunikasi paling parah yang selama ini bikin keputusan selalu mandek, eksekusi tim di bawah jadi ngaco balau, dan manajer antar divisi kerjaannya cuma saling lempar dosa pas target akhir bulan gak kecapai." Bam! Jauh lebih hidup kan? Jauh lebih nendang. Telinga CEO itu pasti langsung berdiri tegak, matanya melotot merhatiin lo. Kenapa? Karena lo nggak lagi ngomongin teori awang-awang, lo lagi mendeskripsikan secara akurat rasa sakit yang tiap malam bikin dia nggak bisa tidur nyenyak. Nah, untuk bisa ngomong senendang itu, lo butuh yang namanya framework. Dengerin gue, framework itu bukan ajang pamer nyari terjemahan istilah bahasa Inggris di Google Translate biar proposal lo kelihatan tebel dan mahal. Bukan. Framework adalah cara lu merapihkan kekacauan yang ada di kepala klien, supaya klien ngerasa, gila, oke banget nih orang. Dia nggak cuma pinter bacot, tapi dia ngerti urutan anatomi penyakit di perusahaan gue. Lu jabarin tuh di situ. Lapis pertama, kebodohan struktur organisasi yang numpuk. Lapis kedua, perang kasta budaya antar divisi sales lawan marketing. Lapis ketiga, budaya takut ambil keputusan karena bosnya micromanage dan toxic. Atau, lu bisa jualan pakai framework 5 tanda sistem operasional Anda mulai membusuk. Lu sebutin tanda-tandanya. Proses approval dokumen kelamaan sampai berdebu. Data laporan di tiap divisi beda-beda padahal sumbernya satu. Meeting tiap hari makin banyak tapi kerjaan real nggak ada yang jalan. Dan orang-orang pintar di perusahaan mulai resign berjamaah.
Siapa orang di dunia ini yang paling paham, paling capek, dan paling muak ngeliat kesalahan yang sama kambuh terus-terusan? Ya lu sendiri, lu yang pernah hidup di dalam neraka itu. Lihat kan, dari penderitaan lu, itu udah mulai berubah bentuk jadi sebuah produk jasa yang punya nilai jual. Jangan pernah jual diri lu dengan tagline lemes. Saya adalah profesional yang berpengalaman di bidangnya. Itu terlalu lembek. Lu bakal ditawar setara harga UMR. Tegaskan posisi lu. Jual diri lu sebagai manusia radar yang bisa mendeteksi pola kegagalan bahkan jauh sebelum bos-bos di perusahaan itu sadar kalau rumah mereka lagi kebakaran. Bedanya kelihatannya tipis banget kan? Tapi percaya sama gue, harga yang berani dibayar klien untuk 2 kalimat positioning itu jaraknya sejauh bumi dan langit. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Ini adalah bagian di mana mentalitas pegawai lu bakal bener-bener diuji, dibanting, dan dihancurkan sampai lumat. Kalau lu mau naik kasta jadi konsultan premium yang harganya brutal, lu wajib berhenti berpikir pakai logika matematika bodoh level anak SD. Lu harus berhenti menjual waktu lu per jam. Dengerin gue baik-baik bosku. Konsultan mahal, konsultan kelas elit, konsultan yang kalau naruh proposal harganya bikin founder startup langsung mules, mereka enggak pernah peduli berapa jam mereka duduk di depan laptop buat nyelesain masalah lu. Mereka enggak jual waktu, mereka jual hasil. Atau minimal yang jauh lebih mahal, mereka jual nilai dari biaya kerusakan yang berhasil mereka cegah lewat diagnosa tajam mereka. Kalau lu masih mikir, oke, berarti kalau gue mau konsultasi, gue charge tarif per jam ya bang? Silahkan aja kalau lu mau tetap miskin. Itu namanya level pemanasan, level pemula yang penakut. Kalau lu charge per jam, lu secara sukarela lagi nyeret harga diri dan keahlian otak lu ke kasta paling bawah. Lu bakal selalu dibanding-bandingin sama tarif tukang servis AC, tarif tukang sedot WC, atau tarif freelancer entry level di situs bidding murah. Klien bakal selalu ngitung, wah dia cuma datang 2 jam doang kok mintanya mahal banget sih, kemahalan nih orang. Mereka nggak ngelihat nilai dari apa yang lu benerin, mereka cuma ngelihat arloji di tangan lu. Yang harus lu jual adalah nilai mutlak dari masalah yang lu sentuh pakai otak lu. Gua kasih contoh konkret matematika value-based pricing biar otak lu melek. Misalnya, lu datang ke sebuah perusahaan manufaktur yang birokrasinya muter-muter kayak odong-odong neraka. Lu berhasil diagnosa masalahnya, dan lu bantu mereka motong siklus approval dokumen yang tadinya butuh waktu 3 minggu, jadi cuma butuh waktu 5 hari kerja. Tolong dengerin ini, nilai yang lu jual itu bukan durasi 5 hari kerja lu buat bikin diagnosa dan struktur baru itu. Bodoh banget kalau lu mikir gitu. Nilai sesungguhnya yang lu jual adalah semua keputusan bisnis jadi nggak ketahan lagi. Semua cash flow yang tadinya ngendap manja di rekening bank nunggu tanda tangan, sekarang jadi cair. Tim di bawah jadi nggak stres, nggak burnout cuma gara-gara nungguin satu manajer yang lagi healing di Bali buat tanda tangan dokumen. Nilai dari percepatan keputusan itu harganya bisa miliaran setahun, bos. Kalau lu charge per jam, lu cuma dapat recehan. Kalau lu charge berdasarkan value, lu dapat persentase dari miliaran itu. Atau contoh lain di dunia HR, lu dipanggil sama seorang founder startup yang pusing 7 keliling gara-gara tim intinya resign massal, alias churn rate-nya tinggi banget. Lu ngobrol sama foundernya 2 jam, diagnosa masalahnya, ternyata masalahnya bukan di gaji kecil, tapi di struktur komando yang bikin manajer middle layer jadi blender manusia. Lu ngasih solusi diagnosisnya 2 jam. Apakah fee lu cuma dibayar buat ngobrol 2 jam itu? Fee premium lu itu dibayar karena diagnosa lu mencegah kebakaran besar di departemen HR. Diagnosa lu nyelamatin ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah yang bisa habis cuma buat biaya rekrutmen ulang, training ulang karyawan baru, dan momentum bisnis yang mati total gara-gara tim intinya kosong. Lu nggak dibayar buat ngobrol 2 jam, lu dibayar buat jadi alat pemadam kebakaran otak sebelum perusahaan mereka jadi abu rongsokan. Analogi yang paling waras dan gampang nangkep di kepala lu tuh gini, pemadam kebakaran itu dibayar mahal bukan karena durasi mereka nyemprot air pakai selang. Matematika macam apa itu? Pemadam kebakaran dibayar mahal karena rumah mewah lu belum jadi sate, karena aset lu selamat. Jadi saat lu nentuin harga di proposal, jangan pernah tanya ke diri lu sendiri, waktu gue habis berapa jam ya buat ngerjain ini? Hapus pertanyaan bodoh itu dari otak lu. Pertanyaan yang benar adalah, kalau masalah ini dibiarkan terus-menerus membusuk di perusahaan ini, kerusakannya setahun berapa rupiah? Berapa biaya bencana yang berhasil gue cegah? Kalau lu nggak bisa jawab pertanyaan itu, kalau lu nggak tahu nominal kerusakannya, berarti dengerin ini.
Lu belum cukup kenal sama masalah yang mau lu jual. Lu belum berhak masang harga premium. Mundur lagi ke kubikel kantor lu. Karena lu masih berpikir pakai logika pegawai tamasya finansial arloji runtuh. Kita masuk ke poin kelima. Ini adalah bagian di mana gue bakal dengar keluhan klise dari lu semua yang mentalnya masih pegawai. Tapi bang, gue kan belum punya personal branding. Gue belum punya portfolio konsultan. Gue nggak punya budget buat iklan LinkedIn Ads yang mahal itu. Gimana gue bisa dapat klien pertama gue? Hah, tolong bro, jangan cengeng. Buang mentalitas korban lu itu ke selokan sekarang juga. Gue kasih tahu rahasia paling brutal dan paling membahagiakan sejagat raya buat lu yang baru mau mulai. Klien pertama lu, klien yang bakal bayar diagnosa otak lu pertama kali, itu bukan dunia luar yang random. Bukan alien dari planet Mars, bukan bule-bule founder startup di Silicon Valley yang gak kenal lu sama sekali. Klien pertama lu seringnya adalah orang-orang yang masih tenggelam di rawa trauma yang dulu pernah lu lewati. Dengerin gue, ini kenapa corporate experience atau pengalaman kerja kantoran lu selama ini punya nilai arbitrase yang mahal banget. Lu bukan datang ke hadapan klien lu sebagai orang asing yang sok toy, orang asing yang sok tahu, atau orang asing yang cuma jualan teori akademis dari buku manajemen yang ngebosanin itu. Enggak, lu datang ke hadapan mereka sebagai seorang mantan penghuni penjara yang hafal mati jam jaga sipir, hafal letak kamera CCTV yang rusak, dan hafal di mana lorong rahasia buat kabur. Lu ngerti anatomi rasa sakit mereka karena lu pernah hidup di dalam neraka yang sama. Orang yang paling gampang, paling cepat, dan paling ngiler ngerti nilai ekspertis diagnosa lu adalah orang yang hari ini lagi hidup di dalam rasa sakit yang dulu pernah lu selesaikan. Siapa mereka? Bisa jadi mantan rekan kerja lu yang udah pindah ke perusahaan lain, terus dia pusing ngadepin masalah yang sama. Bisa jadi vendor yang sering lihat cara taktis lu kerja nambal kebocoran sistem di kantor lama. Bisa jadi atasan lama lu yang sekarang pegang unit baru yang lebih berantakan dari drama lama kantor korporat lu. Atau bisa jadi founder startup yang lagi ngalamin versi lebih berantakan, lebih toksik dan lebih berdarah-darah dari drama lama di kantor korporat lu. Nah, trik perburuannya di sini, lu jangan jadi orang goblok. Jangan jual diagnosa lu pakai cara norak. Jangan kirim pesan cold outreach pakai gaya bahasa brosur KPR rumah bersubsidi. Hapus total template generik kayak, "Halo Bapak, saya adalah seorang konsultan berpengalaman dengan ekspertis yang tinggi dalam hal cross-functional strategic alignment and stakeholder management." Amit-amit, hapus. Itu bahasa CV yang bikin orang pengen unfollow lu saat itu juga karena lu terdengar ngebosenin dan putus asa nyari kerjaan. Pakai insider code, pakai bahasa rahasia orang lapangan. Tunjukin ke klien lu bahwa lu paham masalah mereka dari dalam tanpa terdengar seperti orang creepy atau maling. Contohnya gini, lu ganti bahasa brosur tadi jadi bahasa luka batin. Gue sering lihat tim yang tumbuhnya kecepatan, tiba-tiba birokrasinya muter-muter kayak odong-odong neraka. Approvalnya macet, decision makingnya mandek di tengah, dan ownership team di bawah jadi bubur karena manajer-manajer middle layernya takut ambil keputusan. Kalau sekarang tim lu mulai ngerasa keputusan mandek di tengah dan manajer lu cuman berani ngangguk-ngangguk doang nunggu perintah, gue mungkin bisa bantu bedah anatomi bottleneck-nya pakai diagnosa cepat. Gila, nendang banget nggak? Simple, tajam, menusuk tepat di rasa sakit. Lu nggak perlu menjilat, lu nggak perlu mengemis, lu nggak perlu kirim CV berlembar-lembar. Lu nggak sedang minta kerja, bos. Lu sedang menawarkan alat bedah buat nyelamatin mereka dari amputasi finansial. Kalau lu nerapin ini, lu nggak perlu nunggu branding lu jadi dewa. Lu cuman perlu jadi manusia yang lebih jelas dan lebih waras dari mayoritas orang kacau yang ada di pasar. Dan percayalah sama gua, mayoritas orang di pasar itu kacau. Mereka jago soal bikin strategi-strategi awang-awang langit, tapi definisi masalah fundamental di depannya aja belepotan. Jadi kalau lu datang dengan diagnosa yang rapi, bahasa yang manusiawi, dan penawaran alat bedah yang tegas, lu udah otomatis kelihatan langka dan premium. Sekarang pertanyaannya, setelah lu dengerin amukan gue dari tadi, lu pasti mikir, "Oke bang, gue paham, tapi mulainya gimana? Masa gue besok langsung resign nekat terus jualan omongan doang? Gue butuh makan, bos." Tolong, jangan ngadi-ngadi, jangan konyol. Solusi waras dan paling anti miskin itu bukan lompat buta jadi motivator keliling yang jualan mimpi kosong. Solusi warasnya adalah ngerakit mesin kecil konsultasi lu sendiri yang bisa ngetes nilai otak lu, ngetes diagnosa lu, tanpa bikin hidup lu berantakan kayak sinetron tragedi. Lu bangun landasan peluncuran lu selagi lu masih punya slip gaji. Langkah 1, lu wajib tulis 3 masalah termahal yang bener-bener pernah lu pecahkan atau pahami anatominya dari dekat.
Ingat, gua bilang masalah, bukan tugas harian, bukan job desk administratif yang ngebosenin itu. Pakai contoh konkret, keputusan lambat karena approval busuk berbelit-belit, tim capek karena KPI saling tabrak antar divisi, perang kasta budaya korporat, transformasi digital gagal total karena middle layer mati gaya ketakutan ngambil resiko, atau klien kabur massal gara-gara handover antar tim ambuladul. Pilih masalah yang nyata, masalah yang lu tahu anatominya sampai ke akar-akarnya, masalah yang kalau dibahas, lu nggak perlu ngarang bebas pakai imajinasi liar. Langkah 2, ubah tiap masalah itu jadi bahasa pasar. Jangan pakai bahasa rapat internal kantor lama lu yang sok keminggris itu. Pikirkan cara orang luar, cara klien potensial lu mendengar rasa sakit itu. Misalnya bukan meningkatkan improve governance, tapi memotong keputusan mandek. Bukan cross-functional alignment, tapi menghentikan tim saling lempar kesalahan. Bukan stakeholder engagement, tapi bikin orang penting berhenti jadi hambatan. Langkah 3, bikin satu penawaran diagnostik. Satu saja dulu, jangan rakus, jangan maruk. Kenapa cuma satu? Karena kalau lu langsung jual 15 layanan, lu itu terdengar seperti tukang fotokopi yang sekalian jual galon air, token listrik, pulsa, dan cacing sutra. Murah banget. Fokus bikin lu mahal, campur aduk bikin lu murah. Misalnya, sesi 45 menit untuk memetakan 3 sumber bottleneck paling mahal dalam alur keputusan perusahaan. Audit singkat untuk mendeteksi kenapa tim makin besar tapi output malah melempem. Atau bedah struktur komunikasi yang bikin proyek selalu telat walaupun semua orang sibuk luar biasa. Langkah 4, tentukan harga berdasarkan level masalah, bukan berdasarkan rasa minder lu. Di awal-awal lu memang mungkin belum berani pasang harga brutal. Santai, itu manusiawi. Tapi jangan juga pasang harga bodoh yang cuma cukup buat beli kopi sasetan dan trauma finansial. Pasang harga yang bikin klien serius tapi masih masuk akal untuk eksperimen pertama lu. Kalau target lu bisnis yang biaya salah langkahnya mahal, fee diagnosa lu juga harus terasa seperti keputusan serius. Ingat, hukum alam, orang yang bayar terlalu murah itu biasanya paling rese, paling banyak minta, paling sedikit hormat, energinya kayak nyamuk masuk telinga. Langkah 5, cari 5-10 orang yang paling dekat dengan masalah itu. Bisa dari jaringan lama, bisa dari LinkedIn, bisa dari referral teman dekat. Kirim pesan yang singkat, manusiawi, dan problem first. Jangan CV first, jangan ego first. Pakai insider code tadi, jangan norak. Langkah 6, setiap sesi konsultasi lu harus menghasilkan 3 hal mutlak. Insight buat klien, bukti buat positioning lu, dan bahan buat memperbaiki metode diagnosa lu. Emasnya ada di situ, bos. Setelah sesi, catat pertanyaan mana yang paling bikin klien nyangkut, bahasa mana yang paling bikin mereka paham, bagian mana yang bikin mereka bilang, wah, ini persis masalah kita. Itu emas. Dari situ, lu bikin versi yang lebih tajam. Pelan-pelan, jasa lu berubah dari gue bisa bantu banyak hal menjadi gue spesialis membongkar kekacauan jenis ini. Langkah 7, bangun tangga produk. Jangan biarin semua masalah harus berakhir di sesi 1 jam doang. Duit lu nggak boleh mentok ditukar otak per jam doang sampai lu burn out. Bikin tangga pintu masuk. Diagnosa dulu, masuk murah atau medium, lalu advisory sprint, engagement bulanan, lalu retainer bulanan, jangka panjang, lalu workshop buat tim inti, lalu mungkin toolkit atau framework internal yang bisa lu jual sebagai produk digital taktis. Langkah terakhir, jaga moral dan legalitas. Ini bukan ceramah suci, ini strategi biar reputasi lu nggak hancur sekali lagi. Yang mahal itu perspektif dan metode lu, bukan rahasia dagang perusahaan orang lain. Jangan pernah bawa file, jangan bawa data sensitif, jangan bawa dokumen internal, jangan bawa gosip panas ngebocorin internal daleman. Jangan merasa keren karena bisa bongkar rahasia dapur. Yang awet justru orang yang bisa bilang, tenang, gue ngerti pola masalahnya. Diagnosanya tajam tanpa perlu maling isi dapurnya. Kalau lu bisa sampai di level itu, pengalaman kantor lu berubah jadi aset taktis yang bisa dibayar premium. Lu selama ini mungkin bukan kurang pintar, lu cuma terlalu lama dijual dalam paket pegawai. Begitu lu berhenti menjual jam hidup lu dan mulai menjual diagnosa, perspektif, serta kemampuan membaca kerusakan sistem, nilai lu berubah total. Sadis ya? Iyalah, ini dunia kerja, dunia bisnis, bukan pengajian pribaik hati. Rapihin, tajemin, jual diagnosa lu sebagai alat taktis, bukan cuma sebagai bahan curhat ngenes.